Perkenalkan, kami dari Kompak 6, nama saya Giti Irwan. Nama saya Bella Marta. Saya Melinda Diawardani. Nama saya Ismila Henilsa. Saya Wayan Vijaya. Saya Monika Nurdia. Di sini kami memilih kasus sistem informasi untuk perpustakaan. Di sini saya akan membahas dari kasus yang kami ambil, yaitu kasus perpustakaan, di mana terdapat definisi kemampuan sistem yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identitas kebutuhan data. Yang terbagi menjadi 2 yaitu anggota dan buku, di mana dalam data anggota terdapat master anggota, simpan data anggota, koreksi data anggota, dan hapus data anggota. Lalu yang kedua, dalam data buku terdapat master buku, simpan data buku, koreksi data buku, dan hapus data buku. Lalu di data kedua yaitu terdapat data transaksi, di mana dalam data transaksi terdapat peminjaman dan pengembalian. Dalam data peminjaman terdapat transaksi peminjaman, simpan transaksi peminjaman, koreksi transaksi peminjaman, dan hapus transaksi peminjaman. Lalu di bagian pengembalian terdapat data transaksi pengembalian, simpan transaksi pengembalian, lalu yang ketiga koreksi transaksi pengembalian, dan hapus transaksi pengembalian. Lalu di bagian ketiga terdapat data laporan, di mana data laporan ini dibagi menjadi 5, yaitu laporan daftar anggota, laporan daftar buku, laporan peminjaman, laporan pengembalian, dan laporan denda yang dibagi menjadi 2, yaitu laporan rekap denda dan laporan slip denda. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian IRD. Di bagian IRD ini kita akan menentukan entiti dari kasus yang sudah kita pilih, yaitu kasus perpustakaan. Dari kasus perpustakaan kita dapat menentukan entiti. Yang pertama, entitinya adalah anggota yang memiliki atribut ID anggota, ID status, nama, status, alamat, dan nomor telepon. Untuk perintah create tabel anggota ini adalah perintah untuk membuat tabel di database perpustakaan nanti. Entiti yang kedua yaitu peminjaman dengan atribut nomor pinjam, ID anggota, pinjam, ID buku, dan jumlah. Ini ada perintah create tabel peminjaman untuk mengisi tabel di database nanti. Entiti yang ketiga yaitu buku dengan atribut ID buku, judul buku, pengarang, dan penerbit. Entiti yang keempat adalah laporan dengan atribut ID anggota, ID buku, dan nomor pinjam. Kemudian entiti yang terakhir adalah entiti petugas dengan atribut ID petugas, nama petugas, alamat, dan nomor telepon. Baik, selanjutnya saya Giti Irwan akan menjelaskan tentang tabel RD yang didapat dari data entitas pada video sebelumnya. Di sini di tabel ini memiliki beberapa entitas, yaitu anggota, meminjam, buku, petugas, dan laporan. Di sini anggota meminjam buku. Anggota memiliki atribut ID anggota, ID status, nama, status, alamat, nomor telepon. Meminjam juga memiliki atribut nomor pinjam, ID anggota, pinjam, ID buku, jumlah. Anggota meminjam buku, dan buku memiliki atribut ID buku, judul buku, pengarang, penerbit. Pada sini anggota meminjam buku, maka petugas akan mendata laporan. Petugas memiliki atribut ID petugas, nama, alamat, nomor telepon. Petugas mendata laporan. Laporan memiliki atribut ID buku, ID anggota, nomor pinjam. Setelah petugas mendata laporan, maka petugas akan melayani anggota. Perkenalkan, saya Wayan Vijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai IRD. Nah, di implementasi sini ada berupa tabel fisik. Apa saja tabel fisik itu? Di sini tabel fisik ada berupa tabel anggota yang isinya ada ID anggota, ID status, nama, status, alamat, nomor telepon. Ada juga tabel peminjam, tabel buku, tabel laporan, dan tabel petugas. Nah, pada
implementasi tadi bisa kita jelaskan mengenai DDL. DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Apa saja sih yang menggunakan DLL? Di sini DLL ada pembuatan atau create, yaitu create database, create table, create function, create index. Ada juga rename yang isinya rename table, atau ada juga alter database, alter function, alter product. Ada juga berupa penghapusan atau drop, yaitu drop database, drop function, dan drop index. Nah, kemudian ada juga DML. Apa itu DML? DML atau Data Manipulation Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Apa saja sih isi dari DML? Nah, DML ini ada berupa insert, slash, update, dan delete. Di sini saya akan menjelaskan perintah insert, yaitu insert ini adalah untuk menginput data atau merecord data. Di sini kita gunakan pernyataan insert into nama tabel values. Nama tabel ini adalah nama tabel database yang sudah kita buat pada database sebelumnya. Di sini kita sudah membuat ada 5 database, yaitu dengan tabel anggota, tabel peminjaman, tabel buku, tabel laporan, dan tabel petugas. Kemudian yang nama tabel itu kita ganti jadi anggota karena tabelnya adalah anggota. Kemudian kita masukkan data yang mau kita inputkan seperti ini sesuai dengan field dari tabel database-nya. Kemudian kita akhiri koma supaya biar bisa dilanjutkan, dan jika sudah kita akhiri dengan tanda titik koma yang artinya dalam MySQL tanda titik koma ini adalah pembatas akhir. Dan selanjutnya kita lakukan hal yang sama sesuai dengan database kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang update, yaitu update itu adalah mengubah atau menambahkan data baru. Perintahnya ada 3. Yang pertama, update peminjam set pinjam PKN dengan id anggota 120. Yang kedua, update peminjam set id buku 10011 dengan id anggota 120. Yang ketiga, update peminjam set jumlah 2 dengan id anggota 120. Selanjutnya ada delete, yaitu menghapus dengan perintah delete from buku dengan id buku 010. Selanjutnya ada self. Self itu adalah menampilkan dengan perintah self from buku dengan id buku 001.
Sekian pemaparan dari video kami mengenai kasus sistem informasi untuk perpustakaan. Semoga video ini bermanfaat. Kami ucapkan Terima kasih.